Hai, perkenalkan nama saya Eko Juanda Sinaga, nomor absen 13, NIM 201574483 dari kelas 2C MBI Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan membawakan materi tentang perpajakan. Di sini saya akan membawakan materi dari bab 2 sampai dengan bab 6. Dan yang pertama itu yaitu pajak penghasilan umum, yang kedua pajak penghasilan pasal 21 dan 26, yang ketiga pajak penghasilan pasal 22, yang keempat pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir pajak penghasilan pasal 24. Langsung saja yang pertama, kita ke materi pajak penghasilan umum. Pengertian pajak penghasilan umum, yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak PPh. Yang pertama itu orang pribadi, yang kedua badan, yaitu meliputi PT, CV, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang kedua kita masuk ke objek pajak. Yang pertama ada laba usaha, yang kedua keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, yang ketiga hadiah dari undian, yang keempat ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan yang kelima ada dividen, dan yang terakhir ada bunga, yang mana termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain dari pengembalian hutang. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Pengertian pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama ada pegawai, yang kedua peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Dan yang keempat, penerima uang pesangon. Kemudian yang menjadi pemotong pajak PPh pasal 21, yang pertama, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, yang termasuk pemegang kas pemerintah pusat, institusi TNI atau Polri, atau pemerintah daerah, dan instansi lembaga pemerintahan lainnya. Yang kedua, dana pensiun, seperti badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan lain yang membayar jaminan hari tua. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan, termasuk dalam pemerintahan, organisasi nasional atau internasional, perkumpulan serta lembaga lain. Dan yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan, serta badan. PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui Badan Usaha Tetap atau BUT di Indonesia. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang secara sekaligus uang pesangon. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada pegawai, yang kedua penerima dividen, yang ketiga penerima royalti, dan yang keempat penerima hadiah dan penghargaan. Pemotong pajak PPh pasal 26
Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik pusat maupun cabang, dan perwakilan atau unit. Yang kedua, ada penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan orang, pribadi, serta lembaga lainnya. Dan yang ketiga, ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan, serta badan. Dan yang keempat itu bendaharawan atau pemegang kas pemerintah. Kemudian di sini ada objek pajak pasal 26. Yang pertama itu ada bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Yang ketiga ada hadiah dan penghargaan. Yang keempat ada royalti. Yang kelima ada dividen. Dan yang keenam ada penghasilan pegawai tetap, yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Kemudian kita beralih ke materi ketiga, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran barang, dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Pemungut pajak dalam pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN dan BUMD. Yang keempat ada Bank Indonesia, PT Telkom, dan lain-lain. Objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama pembayaran atas pembelian barang oleh BUMN atau BUMD, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan, pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, impor barang serta penjualan hasil produk di dalam negeri oleh badan usaha bidang industri semen, kertas, baja, dan lain-lain. Kemudian kita berpindah ke materi keempat, yaitu pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Adapun subjek atau pemotong pajak PPh pasal 23 yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat badan usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian ada objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 22. Yang ketiga itu ada royalti dan yang keempat ada dividen. Kemudian kita beralih ke materi kelima yaitu pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima, diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuan pajak penghasilan pasal 24 antara lain untuk meringankan
beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Kemudian pajak yang didapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak, digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.